'cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day. Akan membacakan bab 3, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. A. Klasifikasi sumber daya alam. Semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. 2. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan 3. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada non-hayati, yaitu atau disebut juga dengan abiotik, dan juga hayati atau disebut juga dengan biotik. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya ada ruang dan materi. Yang B, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan di wisata di Indonesia. Sumber daya kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada juga berbagai jenis hutan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim disebut juga dengan hutan monsun. Banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang keempat, hutan sabana. Hutan sabana terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Yang kelima, hutan rawa. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Yang keenam, hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Yang ketujuh, hutan gambut. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau atau Sumatera. Yang kedelapan, hutan lumut. Hutan lumut terdapat di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada jenis 3 hutan, yaitu sebagai berikut. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sumber daya pertambangan adalah suatu kegiatan
pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa faz cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Cadangan minyak bumi ini sebagai besar ditemukan di Pulau Sumatera, sementara itu sisanya ditemukan di Pulau Jawa dan Kalimantan, terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan yang temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Dari seluruh sumber daya dan cadangan batu bara, sekitar 50% ada di Pulau Sumatera, 49,5% di Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di pulau lain. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagai besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tembaga. Umumnya, biji tembaga di Indonesia berbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Logam tembaga mendukung industri, peralatan listrik, dan telekomunikasi. Potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Bauksit. Bauksit adalah biji utama pembentukan aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidrokasida. Di Indonesia, penambangan bauksit tersebar dan tertua berada di Pulau Bintan. Nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultrabasa. Potensi nikel ditemukan di Papua, Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Timah. Biji timah berbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karium, Jundur, hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara, dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Balitung, dan Pulau Karimata. Intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan tersebut mineral korban yang berupa kristal jenis jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Mangan. Mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran mineral non-logam yang ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove,
terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4,25 juta. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, menyediakan makanan untuk plankton, dan berbagai habitat alami bagi Indonesia, bagi biota. Padang lamun adalah pertumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut CaCO3 yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga kapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang dunia dan di Indonesia. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Ada Samudra Hindia, ada Laut Natuna, Selat Malaka, dan Selat Karimata. Potensi persebaran sumber daya alam pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu, pariwisata juga mudah menciptakan lapangan kerja. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang bermanfaat potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Ada Pinkback di Lombok, air terjun Nyari, Pariama, Gunung Bromo, Semeru, Jawa Tengah, kebun stroberi, Lembang. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Tanah Toraja, air terjun Nyari Parimana, Gunung Bromo, Semeru, Jawa Tengah, kebun stroberi, Lembang. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang bermanfaat. Objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya aktivitas manusia. Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN. 88 kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN yang tersebar di 50 DPN. C. Analisis mengenal dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperoleh bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang multisektor, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang pertanahan, bidang perhubungan, bidang pertahanan, dan bidang teknologi satelit. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Dokumen 6. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan, serta masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.
Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Evaluasi secara holistis terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. D. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terancam yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Pelayanan masyarakat di bidang pengentasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengolahan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan permukiman, dan sistem perdagangan global. Pengolahan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer, pengolahan bahan kimia beracun, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan limbah radioaktif, serta pengolahan limbah padat dan cair. Pengolahan sumber daya tanah yang memuat penata gunaan sumber daya tanah, pengolahan hutan, serta pengembangan pertanian di perdesaan dan pengolahan sumber daya air. Mengutamakan konversi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengolahan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Permanfaatan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. 2. Pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. 3. Pemanfaatan energi terbarukan. 4. Diversifikasi bahan bakar. 5. Efisiensi dan konservasi energi. Dan 6. Pengolahan sampah domestik. Sekian